wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak sekalian, saya rahimahullah. Untuk lebih berkahnya kaji kita pagi ini, mari kita buka bersama dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah kita dapat melanjutkan untuk mengkaji kitab yang berisi tentang pujian, tentang maqam dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang adalah kitab Sirajul Munir fi maqamati Sayyidil Mursalin. Dan sekarang kita sudah sampai di Al-Maqamus Sadis Asyar, maqam yang ke-16. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulul Khuluqil Azim, Nabi yang dianugerahi oleh Allah, pemilik akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Dan kita sebagai umatnya adalah umat yang terbaik. Alhamdulillah. وهذا ما أثنى به عليه ربه سبحانه في كتابه العزيز حيث قال مخاطبا له صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. Dan ini adalah pujian dari Allah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, seperti yang beliau berbicara menyampaikan, dan sungguh engkau wahai Nabi la'ala, itu berada di atas khuluqin azim, khuluq akhlak yang agung, yang lagi mulia. Ini adalah bentuk kesaksian dari Allah, pujian dari Allah untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimulai dengan ungkapan wa innaka, dan sungguh engkau. Ini untuk menguatkan. Jadi kalau ada orang tidak percaya, ya berarti yang ngeyel gitu loh. Orang percaya ngeyel, orang sudah dibilang ini serius, disungguh. Jadi tidak ada alasan untuk tidak percaya bahwa baginda Nabi kita itu la'ala khuluqin azim, berada di atas budi pekerti, akhlak yang luhur, yang mulia. Disebutkannya la'ala ini juga mengandung arti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa disamai, tidak akan bisa diungguli. Jangankan diungguli, dilebihi, sama aja nggak ada, Pak. Yang sama dengan Nabi itu dalam hal apapun, apalagi akhlaknya nggak ada. Ini berarti apa? Kita umatnya itu diperintahkan itu hanya mengikuti sesuai kesanggupan kita, kemampuan kita. Tidak mungkin ada orang yang bisa menyamai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada kawan kita yang mungkin saking semangatnya, terus kemudian mengidentifikasi diri sebagai pengikut sunnah begitu, atau kelompok as-sunnah begitu, tidak ada sehebat apapun orang itu yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tetaplah berendah hati, tawadhu, meskipun berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya, jangan sampai terus menganggap diri paling sunnah, menganggap kelompok yang lain tidak sesuai sunnah, itu kurang cocok. Setiap umat pastilah berusaha untuk mengikuti sunnahnya, hanya kemampuannya yang berbeda-beda, fokusnya yang berbeda-beda. Kita kan sekarang mengikuti sunnah, betul nggak Pak? Maka itu pun ya berbeda-beda kan? Ada yang nyandar, ada yang enggak, kira-kira gitu kan. Ada yang seger, ada yang ngantuk, itu berbeda-beda gitu. Itu kan. Nah iya, itu nggak Pak? Ya. Yang tidak nyandar semua pahalanya lebih besar. Gitu. Yang nyandar nggak usah maju gitu. Syukuri saja. Ini satu ya. Jadi engkau wahai Nabi berada di atas budi pekerti yang luhur. Yang kedua, dari sifat ini juga
Wa hina su'ilatis sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha an khuluqihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi, apa jawab beliau? Di hadis riwayat Imam Muslim, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak baginda Nabi itu adalah Al-Qur'an. Maka kalau kita ingin meneladani, mencontoh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau nggak mau ya kita harus belajar memahami Al-Qur'an. Karena akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Ada yang mengatakan juga dengan bahasa bahwa Al-Quran yang kita kaji itu teksnya, tapi sosok wujudnya Al-Quran yang hidup, yang berjalan itulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keseluruhan isi Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan, menjadi contohnya. Teladan ya Pak. Kalau kita kan telatan, beda dikit. Nabi itu apa? Teladan. Ujian ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Mari kita lihat di surah nomor 33 pada ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Di Al-Quran hanya ada 2 orang Rasul yang disebut sebagai uswatun hasanah. Yang pertama baginda Nabi kita ini. Yang kedua Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Itu ada di surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 ayat yang keempat, yang menyebut bahwa baginda Nabi kita Ibrahim alaihissalam juga disebut sebagai uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Iya, udah Ustaz. Sungguh ada suri teladan yang baik pada Nabi Ibrahim. Nanti disebut juga dengan istilah ummatan qanitan. Itu artinya teladan contoh yang baik. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Nabi yang lain itu baik enggak, Pak? Baik enggak, Pak? Baik. Baik. Kenapa enggak disebut uswatun hasanah? Padahal nabi yang lain juga baik. Kok yang disebut cuma 2? Di antara alasannya apa? Nabi yang lain itu baik, cocok untuk dicontoh hanya untuk orang tertentu. Karena episode hidupnya itu tidak menyeluruh, tidak selengkap 2 nabi kita ini. Contoh nabi siapa misalnya, Pak? Nabi siapa, Pak? Misalnya, Pak? Nabi Yusuf itu hanya cocok dicontoh orang kaya, Pak. Yang ganteng gitu loh. Orangnya pas-pasan. Bang, contoh Nabi Yusuf ya, enggak cocok tuh kalau orang pas-pasan. Tapi kaya, pinter, masyhur, terkenal gitu. Kita nasihati. Anda jangan sombong ya, Nabi Yusuf aja lebih ganteng dari Anda. Enggak sombong kok. Situ udah jelek sombong gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Nabi siapa lagi, Pak? Hah? Nabi Musa itu enggak pengalaman jadi pemimpin. Karena yang jadi pemimpin saat itu Fir'aun. Yang kaya saat itu Qarun. Nabi Musa orang biasa aja. Coba dia diberi anugerah kenabian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang kaya, Anda harus contoh Nabi Musa ya, enggak cocok Pak. Meskipun ceritanya paling banyak disebut di Al-Quran itu siapa? Nabi Musa. Apalagi Pak? Nabi Isa enggak pengalaman nikah Mas. Jadi sebagai seorang suami, contohlah Nabi Isa, enggak cocok gitu, enggak pengalaman, gimana contohnya gitu kan? Ya, betul enggak? Enggak cocok. Dia sudah wafat di usia muda. Ya, maka kemudian hari wafatnya pun dikenang toh sebagai hari apa? Hari wafatnya Nabi Isa jadi hari raya itu. Namanya hari raya Paskah.
Nah, kalau kelahirannya apa? Natal. Bentar lagi kan Natalan kan? Nanti bulan tertentu itu Paskah. Itu ada ceritanya itu. Jadi ketika beliau mau dibangkitkan, itu Bunda Maryam itu sudah menyiapkan pakaian hasil dijahit sendiri. Nah, terus kemudian Nabi Isa ditanya, bagaimana pakaiannya? Paskah, gitu. Oke, iya, Paskah. Maka jadi hari raya Paskah. Jangan dicatat ya, masalah nanti. Terus guyon. Daripada maki-maki orang jual keso dimaki-maki, mending guyon aja. Tidak boleh. Nabi siapa lagi, Pak? Wah, apalagi Adam, nggak punya rakyat, nggak punya umat gitu ya. Sulaiman itu contoh untuk orang kaya, Pak. Raja kaya, itu contoh Nabi Sulaiman. Kenapa? Lahir cengar sudah kaya. Nabi Sulaiman itu lahir cengar, bapaknya itu Raja Dawud. Nggak pengalaman miskin. Dia nggak pengalaman dia. Kalau kita ini kan ya dulu itu sekarang ya gini gitu kan Pak. Nabi Sulaiman nggak pengalaman miskin. Sudah gitu pinter beliau kan. Saking pinternya bahasa binatang aja tahu. Ada. Terus raja yang kekuasaannya itu nggak bisa disaingi oleh siapapun, Pak. Sekarang itu kan adik kuasa, wah. Tapi adik kuasa dibandingkan Nabi Sulaiman nggak ada apa-apanya. Kerajaannya itu sampai sekarang ada, sampai kiamat nggak ada yang nandingin, Pak. Infrastruktur kerajaan Nabi Sulaiman itu kenapa? Karena kontraktornya bangsa jin. Oh, di Arafah kan begitu. Cuma nggak diceritakan apakah itu pakai tender atau enggak. Pokoknya yang bangun bangsa jin. Maka ada yang mengatakan itu namanya Candi Borobudur di Magelang, itu yang bangun Nabi Sulaiman. Selesai bangun candi, pulang ke Yerusalem, mampir daerah Jogja. Nah, daerahnya kemudian diberi nama Sleman. Itu diambil dari Sulaiman. Setuju ya silahkan, enggak ya rapopo. Wong itu bukan rukun iman, enggak usah dieyeli gitu loh Pak, santai-santai aja. Senangnya itu ngegas gitu. Enggak setuju ya masalah gitu kan. Gitu ya. Nah, itu yang cocok cuma dua, baginda Nabi dan Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa? Karena beliau adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, dari pesan ayat ini, maka dalam konteks kita mengikuti Nabi kan diperintahkan Allah. Mari kita lihat surah nomor 3 Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Surah 3 ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Saya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Iya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi dalam kita beragama itu pintunya hanya satu, meskipun jalan menuju pintu itu banyak, yaitu ittiba'us sunnah, ittiba'un nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ngarang sendiri. Maka Allah berfirman, jika engkau benar mencintai aku, ikutilah. Ikuti siapa? Nabi kita. Untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat bahwa ada dua pertanyaan. Pertama, apakah semua yang dilakukan Rasulullah harus kita ikuti? Kemudian pertanyaan kedua, prioritasnya apa dalam konteks kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita lihat yang pertama. Tidak semua yang dilakukan Rasulullah harus kita ikuti, Pak. Apa yang dilakukan Nabi itu dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah yang memang risalah, syariat, itu dari Allah. Maka di Al-Quran yang dimaksud ikutin aku itu ikutin Nabi. Tugas kenabian, kerasulan, risalahnya, syariat. Di Al-Quran semua perintah yang tujuannya menaati Allah, menaati Rasul, sebutnya masih taatilah Allah, taatilah Rasul. Tidak ada ayat mengatakan ati'ullaha wa ati'u Muhammad. Tidak ada. Wa ati'ur Rasul.
Taatilah Allah, taatilah Rasul. Atau Nabi dipanggil Allah apa? Ya ayuhan Nabi. Tidak ada ayat ya Muhammad, nggak ada. Kenapa? Karena yang memang harus kita ikuti itu adalah risalah, ya, syariatnya, ajarannya, Pak. Bukan semua yang dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi di samping seorang Rasul, beliau juga dari jenis manusia seperti kita. Maka apa? Jenis yang kedua yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia, ya boleh diikuti, boleh tidak juga. Kalau itu tidak berkaitan dengan syariat. Misalnya apa? Cara berpakaian Nabi, boleh Pak diikuti. Bapak mengenakan pakaian seperti zaman Nabi dulu, silakan. Seperti kami ini gamis, kira-kira dulu ya. Pakaian orang Arab kan gamis kan. Ini alasan praktis saja Pak. Paling gampang langsung srek. Nah, itu aja masalahnya. Tapi yang kemudian pakai batik, pakai baju koko, sarungan, sama sekali enggak ikutin Nabi nih Pak. Tapi orang apa-apa, enggak masalah. Wong ini itu bukan keharusan. Urusan pakaian itu yang penting mengikuti syariatnya. Syariatnya apa? Satu, menutup aurat. Dua, pantas. Jangan menutup aurat kemana-mana kemulan sarung gitu loh Pak. Terus yang pantas-pantasnya juga. Menutup aurat ketika sholat, tapi ya pantas-pantasnya juga. Jangan ketika sholat terus pakai pakaian yang aneh-aneh, ganggu orang. Misalnya apa? Pakai kaos yang di belakangnya ada gambar tulisannya gitu loh Pak. Itu ganggu jamaah lain Pak. Itu ya. Kemudian misalnya apalagi menu makanan. Nah, menu makanan itu boleh ikut Nabi. Jika pagi-pagi sarapannya roti kering, kurma, silakan. Tapi yang sarapan kita itu apa Pak? Biasanya Pak? Hah? Nasi uduk. Enggak, yang di luar itu biasanya ngapain? Lontong, bakwan, gelas enggak nyunah gitu. Tapi ya enggak apa-apa, wong itu bukan harus. Gitu. Ini enggak nyunah gitu. Urusan makan silakan. Yang penting apa? Halalan thayyibah. Yang penting apa? Tidak berlebihan. Rumusnya Al-Quran begitu, makan itu. Kulu washrabu wala tusrifu. Silakan makan minum, jangan berlebihan. Atau ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik. Udah, jenisnya kayak apa? Maka aneka macam masak kreasi dari manusia asal halal lagi thayyib enggak masalah. Kenapa disebutnya halal lagi thayyib? Karena ada makanan yang halal tapi belum tentu thayyib. Kalau halal itu umum, kalau thayyib itu khusus, Pak, individu. Contoh misalnya ada orang yang mohon maaf sudah punya simpenan sakit maksudnya. Tensinya tinggi, terus kemudian kolesterol tinggi. Itu kan banyak makanan halal tapi bagi yang bersangkutan tidak thayyib. Betul nggak? Iya, kalau tensi lagi tinggi udah kata dokter apa? Pak, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini itu bukan nggak halal, Pak, halal. Tapi buat yang bersangkutan tidak thayyib, tidak baik karena Pak menimbulkan madzharah. Tensi lagi tinggi, kolesterol banyak, sugui duren. Wah salah, Pak, gitu kan. Dan seterusnya. Maka makan itu halalan thayyibah. Kira-kira itu. Nah, termasuk kalau kemudian mohon maaf bagi yang nikah itu cara memahami konsep poligami nggak usah debat Pak. Itu urusan yang memang dihalalkan, ya kan? Poligami itu halal, ayatnya ada. Tapi masalahnya thayyib enggak? Nah, itu kembali kepada individu. Ya, bagi seorang atau bagi para suami meskipun dihalalkan, nah, poligami thayyib enggak Pak? Nah, enggak thayyib. Kenapa? Karena enggak berani. Ya enggak baik, kok enggak berani kok thayyib. Satu aja. Nah, iya. Udah enggak bisa ngumpani, ngeyel ini. Satu aja masalah, apalagi nambah. Udah lah, yang senasib gini diterima aja ya Pak. Alhamdulillah.
Itu. Jadi enak kita. Enggak usah debat tuh, enggak boleh politik, enggak ada ayat yang melarang kok boleh kok. Cuma masalahnya thayyib enggak. Itu kembali ke individu. Maka bagi yang menikah lagi ya enggak usah dikecam. Gitu, wow, dia sombong enggak, biasa aja. Mungkin bagi yang bersangkutan kita enggak tahu kan, yang mungkin memang butuh tambahan gitu loh Pak, kira-kira gitu kan. Ya toh, butuh nambah maka ya enggak apa-apa. Kayak kita makan tuh loh Pak, ada orang yang sukanya nasi uduk sauplik udah kenyang, ya toh. Ada yang 2 piring enggak kenyang-kenyang Pak, gitu ada. Ya kan gitu, sama kan? Satu nggak selesai-selesai, nggak puas-puas itu. 3 aja masih kurang, ada. Loh iya ada. Waduh, kami itu di kampus punya mahasiswa Pak. Wah, itu dosen-dosennya malah dipameri gitu. Wes. Sidang disertasi diajak semua istrinya 4 itu Pak. Dilaporkan itu. Kenalkan Pak, ini semua istri saya. Wes. Sudah masing-masing saja ya. Ya. Nah yang ketiga, apa yang dilakukan Nabi tidak boleh diikuti, Pak. Itu kekhususan buat Nabi. Itu. Apa itu? Yaitu pernikahan Nabi. Itu yang disebut di Al-Quran di surah nomor 33 ayat 50. Ya ayuhan Nabi, inna ahlalnaka azwajaka allati ataita ujurahun wa ma malakat yaminuka mimma afa Allah. Surah 33, surah Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu. Iya. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Nah, kalimat ini Pak Ibu, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Gitu ya. Jadi pernah Nabi yang kemudian menikah dengan beberapa ummul mukminin sampai kemudian 9 di satu masa, itu oleh ayat dikatakan sebagai kekhususan bagi Nabi, bukan untuk ditiru orang, diikuti oleh orang mukmin umatnya. Umatnya itu kuotanya tidak boleh sampai 9 Mbak. Maksimal berapa? 4. Masna wa sulasa wa ruba. Itu pun syaratnya berat Pak. 1, sanggup berlaku adil. Yang kedua apa Bu? Berani. Bisa adil nggak berani ya nggak usah. Gitu. Ngaku berani tapi nggak adil ya nggak usah. Jadi tidak memenuhi syarat. Gitu ya. Baik. Nah, maka yang kedua pertanyaannya apa prioritasnya? Dalam konteks kita ittiba'un Nabi, Al-Qur'an punya jawaban. Ini tadi Pak, bahwa prioritas kita mencontoh Nabi itu khuluqin azim, akhlaknya yang mulia. Mengapa begitu? Mari kita lihat jawabannya. Al-Qur'an menggambarkan bahwa berislam, menganut agama Islam, agama kita itu punya 3 pilar utama. Yang ini diumpamakan seperti pohon yang baik. Misalnya ini disebut di surah 14, surah Ibrahim ayat yang ke-24-25. Allah berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah. Asluha sabit wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha." Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Iya. Akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Iya. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Nah, ya. Jadi
Kita beragama itu oleh Allah diumpamakan seperti pohon yang baik. Akar yang kuat ini menggambarkan akidah, keyakinan, tauhid kita. Ya, keyakinan itu seperti akar yang dalam. Artinya apa? Ya, di hati, Pak. Iman itu kita yakini tasdiqun bil qalbi. Kita yakin dalam hati. Maka iman seseorang itu kuat atau tidak kuat yang tahu hanya Allah. Jangan kita saling menilai iman orang lain. Wah, imanmu kurang kuat ini. Bukan. Yang mengetahui iman seseorang kuat atau tidak hanya Allah. Itu satu ya. Keyakinan iman seperti itu. Nilainya yang tahu hanya Allah. Yang kedua apa? Syariat itu diumpamakan seperti pohon yang tinggi. Nah, pohon itu diumpamakan sebagai syariat. Artinya apa? Ada bentuk ibadah-ibadah yang diajarkan. Bukti keimanan kita apa? Kita menjalankan ibadah, menjalani hidup sesuai dengan syariat. Khususnya yang berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdhah. Ya, seperti kita sholat, puasa, terus haji, itu semua ibadah mahdhah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga kemudian diterima tidaknya amal seseorang yang tahu hanya Allah. Yang ketiga, pohon itu berbuah. Itu artinya apa? Akhlaknya yang mulia. Maka beragama itu akidahnya kuat, syariatnya istiqomah, ibadahnya, dan akhlaknya mulia. Maka kalau tadi ada pertanyaan, apa prioritas kita mengikuti Nabi? Semuanya kita ikuti semampu kita. Tapi ingat, yang paling prioritas adalah akhlak. Mengapa? Karena akhlaknya itu urusan kita dengan sesama. Sedangkan kalau keyakinan, ibadah itu hablum minallah, urusan seseorang dengan Allah, yang tahu hanya Allah. Itu. Sehingga kemudian di Al-Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ukuran keimanan, ukuran keislaman itu ada pada akhlak yang kita rasakan. Sehingga seorang ulama pernah berkata begini, urusan iman dan ibadahmu, urusan kamu sama Allah. Tapi urusan kamu dengan kami sesama manusia itu urusan akhlakmu. Nah, itu ya. Saya ulangi ya, urusan iman dan ibadah itu urusan seseorang dengan Allah. Tapi urusan sesama kita itu urusan akhlak. Sehingga kemudian kalau orang itu misalnya baik atau tidak ibadahnya tidak usah dipikirin. Tapi yang dipikirkan akhlakmu itu baik nggak? Nah, maka kenapa ada yang berkata misalnya adab di atas ilmu, itu salah satunya penjelasan dari ini, Pak. Ya, ilmu setinggi apapun nilainya kurang kalau tidak disertai dengan akhlak, adab yang baik. Maka kalau ingin mencontoh Nabi, prioritasnya apa? Ikuti akhlaknya, kejujurannya, kedermawanannya, terus misalnya sikap amanahnya. Ini semua kan akhlak-akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibadah kita ikuti Nabi, tapi terkadang ya ada perbedaan. Khilafiyah namanya. Sholat misalnya, itu kan sama-sama kita mengerjakan sholat, fikihnya bisa beda, Pak. Jangankan antar negara, kita kompleks masjid aja kadang ya. Buktinya sholat subuh, ada yang kunut, ada yang enggak, biasa aja. Belum yang lain, niat, ada yang diucapkan, ada yang dalam hati, biasa aja. Terus gimana? Ya biasa, dari dulu juga ada begitu, nggak usah didramatisir gitu. Kita ini supaya mendramatisir, Pak. Kalau niatnya diucapkan usolli berarti NU. Kalau di hati berarti Muhammadiyah. Gimana ceritanya gitu? Niat itu dari dulu sudah ada. Sedangkan ormas itu muncul belakangan, sering diidentifikasi itu. Nggak usah gitu. Yang ilmiah dikit lah. Gitu. Intinya apa? Yang dalam hati ya bagus, yang diucapkan juga tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena diucapkan itu sebelum sholat itu, Pak, untuk bimbing hati. Orang mengucapkan niat itu kan sebelum sholat. Sholli fardhu subhi rak'ataini, kan sebelum sholat. Sholat itu ketika sudah takbir dulu, Pak, itu namanya sudah
masuk periode sholat. Sebelum sholat mau ngapain boleh. Sebaliknya setelah salam mau ngapa-ngapain ya boleh, jangan dipersoalkan. Habis sholat kita salam-salaman, enggak masalah. Habis kajian salam-salaman, enggak masalah. Jangan dikecam, enggak ikuti sunnah. Ya enggak harus ikut emang itu. Ini kadang orang kurang bijaksana gitu loh Pak. Selesai sholat langsung lancing ya boleh. Lancing itu salam lancing pergi gitu Pak, enggak masalah gitu kan. Memang bukan syariat. Sudah selesai sholat. Yang dilarang dan tidak boleh itu Pak, dalam sholat salaman tidak boleh itu. Batal ya. Masih tahiyat kok. Apa kabar? Salaman. Nah, itu contohnya. Maka prioritasnya apa? Kita mengikuti Rasulullah SAW dalam hal akhlaknya yang mulia. Itu poinnya itu. Maka di Al-Quran kalau kita lihat akhlak dari baginda Nabi kita Muhammad SAW, masya Allah. Dan itu sebetulnya menjadi tujuan ibadah kita semua. Nilai ibadah seseorang, apapun bentuk ritual ibadahnya, itu ukurannya itu akhlak. Contoh kita lihat sholat misalnya. Mari kita lihat surah nomor 29 namanya Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman apa? Utlu ma uhiya ilaika min kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dalam kurung Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah dalam kurung sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji itu apa? Ada yang tahu nggak? Perbuatan keji itu contohnya di Al-Quran apa? Sadis. Ya, itu kalau keji bahasa Indonesia sadis ya Pak. Kalau contoh di Al-Quran keji itu ada 3 Pak. Satu namanya perbuatan zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Yang kedua keji itu LGBT Pak. Homoseksual, lesbi itu atatun al-fahisyah. Itu kaum Nabi Lut dulu Pak. Apakah kamu melakukan perbuatan keji? Apa itu? Kamu menyukai sesama jenis. Nah, yang ketiga, ini yang menarik itu. Di Al-Quran memberi contoh keji itu adalah pelit, Pak. Pelit itu. Kalau pelit itu biasa Pak. Kalau pelit banget itu namanya pelit. Bakhil itu Pak. Bakhil itu termasuk contoh perbuatan. Mari lihat ayatnya coba, biar mantap gitu. Maksudnya mantap untuk dihindari gitu Pak. Bukan mantap diikuti ya. Surah nomor 2 Al-Baqarah ayatnya yang ke-268. Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un 'alim. Ayat 268 surah Al-Baqarah ayat 268. Ini contoh perbuatan keji itu adalah pelit, kikir, bakhil. Setan menjanjikan dalam kurung menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji dalam kurung kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Setan menjanjikan ataupun menjadikan kemiskinan sebagai cara untuk nakut-nakuti. Maka dia suruh pelit. Jadi logika setan itu, kalau kamu banyak sedekah, nanti kamu miskin. Itu maksudnya gitu. Kalau kamu banyak infak, nanti kamu jadi miskin. Maka jangan banyak infak. Lebih baik kamu pelit. Nah, logikanya begitu. Itu yang dimaksud setan menakut-nakuti dengan kemiskinan itu begitu. Ya, tapi kalimat yang menarik ini apa? Ketika Allah mengatakan bahwa maka kamu harus berbuat keji dalam kurung kikir. Kenapa kikir disebut keji Pak? Karena kerusakannya ya sama Pak dengan orang yang berbuat zina.
bikin kacau kehidupan, kikir itu. Nah, maka kalau kita kaitkan dengan ibadah sholat, Allah kemudian mengecam ada orang rajin sholat kok kikir. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Disebut mendustakan kiamat atau agama orang yang kemudian kok tidak peduli dengan anak yatim, fakir, miskin. Meskipun sholat disebut apa? Fawailul lil musallin. Celaka dia sholat. Yang disebut celaka itu siapa toh? Alladzina hum an sholatihim, orang yang lalai, bukan lalai di dalam sholatnya, Pak. Ayat ini tidak mengecam kalau kita sholat ingat sesuatu, enggak. Atau mungkin sholat kita agak telat, bukan. Yang dikecam itu orang yang rajin sholat tapi kikir, gitu loh. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Maka disebutnya alladzina hum an, bukan alladzina hum fi. Kalau bunyi ayatnya alladzina hum fi sholatihim sahun, orang yang lalai di dalam sholat. Nah, kita sering kena itu. Karena begitu takbir langsung ingat sesuatu. Yang seperti itu enggak dikecam, Pak. Yang dikecam adalah mereka yang sudah ibadah tapi ternyata akhlaknya buruk, sosialnya buruk. Bentuknya apa? Kikir, bin pelit, bin bakhil. Ya kan? Na'udzubillahi min dzalik. Maka lebih baik sholatnya enggak usah kelihatan khusyuk lah, Pak. Asal enggak pelit. Itu. Sholatnya enggak usah kelihatan khusyuk, asal tidak pelit. Daripada kelihatan khusyuk tapi pelit. Udah pelit ngomong nyelekit, mati kuburannya sampai apal gitu. Alhamdulillah. Ya syukur-syukur sholat kita khusyuk terus enggak pelit. Tapi saya merasa enggak khusyuk enggak apa-apa, Pak. Karena Pak Allah itu tetap menerima sholat orang yang sholatnya kurang khusyuk, tidak masalah. Allah tahu kok. Model potongan kita ya gitu-gitu aja sholat. Tenang aja. Udah tidak khusyuk, kalau sholat sendiri yang dibaca ya kulha kulhu. Tidak apa-apa, tenang aja. Allah itu syakirun alim, maha mensyukuri, maha menerima ibadah-ibadah. Kadang yang nanya itu gimana ya Pak cara sholat khusyuk itu, giliran ditanya balik itu malah nggak paham, Pak. Emang kok nanya sholat khusyuk situ? Taunya apa khusyuk itu? Malah nggak tahu, Pak. Pokoknya sholat khusyuk itu kalau lagi sholat lupa segalanya gitu loh, Pak. Itu namanya pingsan. Lupa segalanya kan pingsan, ya kan? Khusyuk itu apa? Khusyuk itu pokoknya gampang. Lagi sholat ya sadar dia sedang sholat, udah gitu aja. Bukan terus kemudian lupa segalanya atau konsentrasi penuh, enggak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai riwayat termasuk riwayat Bukhari yang sahih, itu Nabi itu sering kalau sholat ya terpikir macam-macam, Pak. Dan kita tidak mungkin melabeli Nabi sholatnya nggak khusyuk kan? Nabi pasti khusyuk, tapi ternyata sholat Nabi yang kepikiran macam-macam. Oh Nabi kan kalau sholat jamaah kan mesti imam toh. Ya sama, imam sekarang itu paling tidak khusyuk dalam pengertian bahwa sering ingat macam-macam. Paling tidak ingat apa? Ingat bacaannya apa nih? Gitu loh. Rakaat pertama baca apa, kedua itu kan ingat-ingat gitu. Ya kan? Nabi ya begitu, Pak. Pernah begitu Nabi. Pas jamaah misalnya, Nabi itu terus kemudian selesai jamaah salam itu langsung menghadap jamaah. Kalian tahu nggak kenapa Rasulullah? Tadi itu sebetulnya saya membaca surah yang panjang. Saya udah niat itu nanti sholat itu membaca surah yang panjang. Ternyata kan tadi situ juga dengar semua toh. Kenapa Rasulullah? Di belakang tadi kan ada anak yang nangis. Jadi ketika Nabi sedang sholat dengar anak nangis langsung diubah, Pak. Mikir, wah kasihan ibunya ini. Nabi langsung ngubah, wah tak pendekin aja ayatnya. Begitu. Jadi ketika sholat Nabi mikir, tak pendekin ayatnya. Tapi Nabi khusyuk. Kalau kita kan nggak mikir surah panjang kan, emang sejak awal niat pendek kan gitu.
Dan itu enggak apa-apa, enggak masalah. Emang niatnya sejak awal pendek kok. Bahkan Rasulullah di dalam hadis riwayat Bukhari itu, ya, di kitab shalah, Nabi itu bayangkan pernah sholat zuhur, Bapak Ibu, cuma 2 rakaat. Sholat zuhur berapa? 2 rakaat. Jamaah. Itu sholat zuhur, selesai salam, Nabi langsung buru-buru ke belakang, nyandar begitu. Orang-orang nggak berani, termasuk sahabat senior saat itu ada diceritakan. Abu Bakar, Umar hadir. Ada orang Badui, Pak, orang dusun gitu loh. Berani dia langsung datang. Ya Rasulullah, aqasarta au nasita? Ya Nabi, tadi Anda sholat itu dikosor atau lupa sih? Tanyanya begitu. Nabi kaget. Orangnya namanya Dzulyaden, Pak itu. Nabi langsung bilang, benar nih kata Dzulyaden, bahwa sholat kita tadi cuma 2 rakaat. Nah, semua ya kompak, benar Rasulullah tadi Anda sholat cuma 2 rakaat. 2 rakaat ada zuhur kan, nggak niat kosor ternyata. Ternyata Nabi lupa, nggak niat kosor. Maka ditanya, Anda kosor atau lupa? Nabi jujur, lupa itu. Lupa sampai 2 rakaat tuh lupa gitu kan. Kita ya lupa ya 1 ya gitu. Ini lupa ya Nabi yang 2 rakaat. Begitu diingetin, Nabi langsung maju lagi, sholat lagi Pak sendiri, menggenepi yang lupa 2 rakaat. Nah akhirnya jadi sebelum salam, Nabi langsung sujud sahwi. Maka mulai saat itu syariat sujud sahwi ada, gara-gara Nabi lupa. Dan kira-kira kenapa lupa? Ya kira-kira satu dilupakan oleh Allah, yang kedua mikirnya lagi banyak gitu loh. Jadi kalau kita sering lupa itu tenang aja, Nabi juga pernah lupa gitu loh. Loh iya kan? Rakaat sholatnya sampai gitu. Ini jadi akhirnya apa? Jadi syariat. Kalau lupa kita ternyata diajari apa? Sujud sahwi. Yang kedua apa? Syariatnya. Kalau kita lupa terus kurang rakaatnya, langsung genepi sejumlah yang kurang. Nggak usah dimulai dari awal. Kurang 2, genepin 2 lagi. Misalnya Bapak salam, assalamualaikum. Tadi kayaknya kamu kurang 1, langsung genepi Pak. 1 lagi, nggak usah mengulang dari awal. Tapi ya catatannya sebelum meninggalin tempat, ini sudah pulang ngopi gitu. Udah bikin Indomie gitu. Kurang 1 ya sudah rezekinya begitu. Mudah lupa, apalagi udah jalan ya Pak ya, diingetin. Iya gitu. Jadi artinya tidak usah nuntut berlebihan ya. Sholat khusyuk itu ya pokoknya sholat yang kalau kita kerjakan kita sedang sholat. Itu namanya sholat khusyuk. Maka khusyuk itu macam-macam, setiap orang bisa berbeda-beda. Gitu ya. Baik. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, terkait dengan pujian Allah terhadap akhlak Nabi ini, makom yang ke-16 ini, bahwa kalau orang itu ibadah mahdohnya, ritualnya kurang, itu bisa ditutup dengan akhlak yang mulia. Tapi kalau akhlaknya buruk, nggak bisa Pak diganti dengan ibadah. Ya, misalnya Pak, sholat kita ada yang bolong-bolong di masa lalu. Kata Al-Quran apa? Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Surah nomor 11, surah Hud, ayatnya 114. Aqimis salah tarafain nahar wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, dalam kurung pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Iya. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Nah, perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Di masa lalu banyak sholat yang kita tinggalkan. Bukan lagi bolong-bolong Pak, tapi lubang. Kalau bolong kan dikit, lubang. Iya toh, misalnya. Sekarang alhamdulillah istiqomah sholatnya. Gimana caranya? Ya sudah. Pokoknya sholat sekarang istiqomah plus banyak berbuat kebaikan. Yang sunnah-sunnah dikerjakan. Insya Allah itu disebut menghapus kesalahan. Orang tidak bisa puasa Ramadan karena uzur, bisa dapat pahala puasa dengan bayar fidyah, bayar sosial tuh Pak.
Tidak ada ayat mengatakan kalau kamu tidak mampu puasa gantilah dengan baca Quran 1 juz. Tidak ada ya. Tapi ganti dengan bayar fidyah. Haji, ya toh, umroh, ada larangan yang dilanggar, tidak dikerjakan. Haji umroh yang tetap sah tapi bayar ya, sosial. Ya, sekedar informasi saja, mulai tahun 2025 nanti haji ya Pak Ibu, itu menurut fatwa muzakarah ulama haji, bayar damnya sudah boleh di Indonesia. Ya, bayar dam sudah boleh di Indonesia. Selama ini kan dam haji harus dibayar di Mekah loh. Tapi menurut informasi terakhir muzakarah ulama haji, bayar dam sudah boleh di Indonesia. Karena mayoritas jamaah haji kita itu kan ngambil jenis haji namanya haji tamattu. Tamattu itu bukan tangi mangan turu, bukan. Tamattu loh. Tapi haji di mana umroh baru kemudian nunggu sampai ibadah haji. Itu wajib membayar dam. Seluruh haji Indonesia dam. Nah selama ini damnya bayarnya ke sana. Jamaah reguler biasanya langsung ke peternakannya sendiri. Ada juga lewat bank Ar-Rasyi biasanya beli kupon, ya, beli kupon untuk dam. Nah, itu kalau kemudian boleh di Indonesia, wah keren, luar biasa. Paling tidak ada hampir 230.000 ekor kambing plus kurban, luar biasa itu. Jadi cukup lah ya untuk di hari itu untuk tambahan gizi bagi kaum muslim, gitu kan? Iya, coba kalau di sono kan kita nggak tahu kemana kan gitu ya, nggak mungkin lah dibawa ke Indonesia kan damnya itu kan. Tapi kalau boleh, wah itu luar biasa. Gitu ya. Jadi amal ibadah ritual yang kurang itu dapat ditutup dengan melaksanakan ibadah sosial, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Tapi kalau akhlak orang itu buruk nggak bisa. Orang akhlaknya buruk, pelit, ngomongnya jelek, suka mencaci orang, suka menggunjing menghibah orang. Udah, nggak bisa ditutup. Caranya bagaimana? Ya taubat dengan meminta maaf pada yang disakiti, dengan memohon ampun kepada Allah. Tapi kalau dosa kita kurang, kita hanya kepada Allah, cukup istighfar selesai. Nah itulah hikmah dan kita menjadi penting untuk berusaha meneladani, mencontoh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu prioritasnya pada akhlak yang mulia. Dan Nabi kita oleh Allah dianugerahi oleh Allah sebagai khuluqin alim. Maka sekali lagi Bapak Ibu, apa yang dicapai Nabi kita itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk siapa? Untuk kita. Ya, untuk kita semuanya sebagai bentuk dari sayangnya kita kepada sayangnya Allah kepada kita hambanya, terlebih yang beriman. Maka kita bersyukur sekali menjadi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Kita jadi umat Nabi kan bukan mau kita, bukan pilihan kita. Lahir cengker jadi Muslim, ya kan? Itu anugerah yang luar biasa. Sehingga kemudian atas anugerah ini sebetulnya sudah lebih dari cukup kita untuk bahagia, kita untuk bergembira dalam hidup. Itulah pesan Allah di surah nomor 10 ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dalam kurung Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Apa itu yang dimaksud rahmat itu? Diutusnya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa Al-Quranul Karim. Itu lebih baik dari apapun yang dikumpulkan manusia. Yang dikumpulkan manusia biasanya apa coba? Harta benda. Dan kita dengan rahmat kehadiran Nabi kita lebih baik semuanya.
Maka tidak ada cara lain untuk bahagia kecuali kita menyadari nikmatun azimatun minallah. Apa itu? Diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Semoga kita bisa istiqomah menjadi baginda Nabi untuk mengikuti syariat Nabi. Bisa istiqomah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dan bisa istiqomah untuk ibadah. Dan insya Allah nanti mendapat husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.